Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Gugatan sengketa pemilu itu ada 3 agenda. Kalau bicara MK yang Anda tanyakan, itu kalau masalah proses sengketa yang merujuk kepada jumlah suara. Itu berbeda, itu final, oke, itu final. Kedua, kalau ada tahapan-tahapan yang menyimpang dilakukan oleh KPU, itu mulai Bawaslu dan kesini PT UN. Kami berbeda, ini sudah ribuan kali saya katakan, bukan kami ada perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara. Di luar 2 itu, jelas. Hanya jelas apa enggak ini? Apanya? Ya tujuannya masing-masing. Yang satu hitungan suara kalau menangnya paslon. Kalau tahapan mungkin masalah apakah sah tidaknya penyelenggaraan ini. Kami masalah bahwa Ketua KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat yang tentu kalaupun paslon yang melanggar dilakukan oleh KPU, pelanggarannya diwakili oleh KPU untuk dipersoalkan apakah sah apa tidak. Ya, yang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami ya tidak bisa dilantik, walaupun KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik. Orang bermasalah keterangan mantan hakim MK Bapak Marwarar Sirait, Marwarar Sihaan berkali-kali mengatakan putusan yang cacat hukum, artinya ditemukan nanti kalau ini on remata terbukti cacat, berarti karena tidak bisa itu tidak dikirim ke DPR kok bisa ini, artinya putusan MK mengenai batas umur itu tidak sah. Nah, ya resikonya ya diputuskan menang, tapi kan itu ya non executable, tidak bisa dieksekusi. Itu undang-undang kehakiman itu. Pokok undang-undang kehakiman, kekuasaan kehakiman menentukan sebuah putusan hakim ini baik di jajaran MA atau MK ya tidak bisa dieksekusi karena cacat hukum tadi, belum cukup umur, diputus oleh MK dianggap cukup, ditemukan pelanggaran. Berarti kalau nanti putusan sini sesuai permohonan Bapak, yang dilantik cuma Pak Prabowo doang gitu ya? Bisa begitu, bisa begitu. Karena Pak Prabowo tidak cacat, tidak ada yang salah di Pak Prabowo. Ya, tapi soal MPR, silahkan. MPR kan bukan punya pimpinan saja, MPR itu punya seluruh rakyat Indonesia itu yang mewakili di MPR ya. Jangan dengarkan pimpinan yang mengatakan tidak mau dijegal dan sebagainya, itu pribadi. MPR bukan pribadi. Seluruh sidang paripurna akan memutuskan apakah bisa nggak orang cacat hukum dilantik. Ya, MPR-nya bukan pribadi, saya ingatkan, bukan pimpinan, bukan personal, tapi lembaga di mana rakyat bermusyawarah di sana. Bisakah seseorang diangkat tapi cacat hukum diputus oleh sebuah lembaga peradilan seperti itu? Bagi saya bukan kalah menang di PT UN ini, tapi kalau dipertimbangkan bahwa KPU telah salah melanggar undang-undang, tidak dibawa ke DPR, saya sudah menganggap ini kemenangan kami. Ini kemenangan kami. Kalau soal amar itu bisa saja berkaitan itu dan lainnya, saya tidak mau menafsirkan ya. Tapi bagi kami kalau diakui dan pertimbangan hakim itu bahwa betul KPU ini salah tidak bawa ke DPR, ke rumah rakyat untuk disampaikan dengar pendapat rakyat di sana, langsung diberlakukan, apakah salah apa tidak ini? Semua ahli mengatakan ya itu melanggar. Kalau melanggar dan tidak beraninya lembaga peradilan untuk memutus, ya kami hanya mengambil kebenaran dari pertimbangan itu. Terserah MPR untuk menilai PT UN atau MPN atau MA atau MK memutus seperti ini, tapi ada kecacatan. Ya umurnya tidak cukup. Seperti itu. Karena umur cukup itu karena ada di MK saja, ini diberhentikan juga jabatan ketuanya oleh MK. Ini kan tanda-tanda bahwa yang cacat hukum itu ada di situ. Belum cukup umur dengan cara bagaimana diputus layak. Nah, ini yang kami persoalkan kepada KPU. Karena nggak mungkin pengadilan mengadili MK. MK itu sudah sah dan binding itu. Artinya sudah berlaku erga omnes. Tetapi kan ada cacatnya di situ. Nah, kecacatan ini yang kami persoalkan. Maka 2 ahli akan persiapan untuk minggu depan. Itu menyikapi keberatan kami. Hari Kamis tanggal 25 Juli jam 11. Demikian.
Tak ada pilihan lain untuk menolak gugatan selain mengabulkan, karena dalilnya terlalu kuat dan tak bisa dibantah di sidang Mahkamah Konstitusi kemarin. Clear sekali. Satu, bahwa KPU menerima pendaftaran Gibran, padahal aturannya tidak boleh. Aturannya belum direvisi. Jadi ada kelalaian administratif. Dan ini bagian dari rangkaian kejahatan yang konspiratif. Sudah diputuskan oleh MK dengan putusan nomor 90. Kemudian itu dijadikan dalil untuk mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU, diterima oleh KPU. Padahal KPU masih pegang aturannya PKPU, ya, yang mensyaratkan usia 40 tahun tanpa embel-embel yang lain. MK ya sudah diembel-embeli, kecuali yang setelah atau sedang menjabat di pilkada, hasil pilkada, hasil pemilihan rakyat. Nah, ini jelas tak bisa dibantah dengan dalil apapun. Yang kedua, ya cawe-cawenya Jokowi, bansos, intimidasi dan segala macam, ini juga sama, tak bisa dibantah. Jadi harusnya kita semua memiliki keyakinan, dan terutama para hakim MK itu, ke-88-nya, walaupun ada yang mewakili presiden, harus mengedepankan akal sehat. Akal sehat saja gitu. Tentu baik kalau ditambah dengan mengedepankan rasa keadilan rakyat. Jadi, Gibran fix langgar konstitusi. Ini yang kita baca. Jadi mestinya, ini saya kira tidak perlu sehebat orang-orang yang ada di MK untuk menilai ini. Gitu. Apalagi orang hebat. Apalagi yang sudah terpilih sebagai hakim MK. Tentu jauh lebih kuat memiliki dalilnya. Nah, logikanya begitu gitu. Ada kelalaian administratif, ada kejahatan konspiratif yang membuat fixnya Gibran langgar konstitusi. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Saya nyatakan itu sebagai hak warga negara. Karena itu tentu saja saya perlu menjelaskan mengapa saya menolak Gibran. Gibran dilantik sebagai wali kota Solo pada Februari tahun 2021. Lalu 2 tahun, 8 bulan kemudian, ia ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ada waktu kurang dari 3 tahun Gibran menjadi wali kota di sebuah kota yang tidak terlalu besar, Surakarta. Ini sebetulnya sudah cukup menjadi alasan untuk membuat orang mempertanyakan kelayakan Gibran. Tetapi tak usah jauh berbicara tentang itu dulu. Sebab ada sesuatu di hulu yang justru jadi alasan yang amat sangat penting dan menjelaskan. Saudara-saudara, alasan itu adalah nepotisme. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Ia dilahirkan dari proses politik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme. Saya ingin mengutip langsung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 5 dari undang-undang ini menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, peristiwa keluarnya ketetapan MK nomor 90 tahun 2023 jelas memenuhi definisi nepotisme ini. Ada sang paman yang menjadi ketua MK. Ada presiden, ayah kandung Gibran, dan kakak ipar ketua MK. Maka memaksakan Gibran yang belum memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebelum direvisi oleh ketetapan MK tadi adalah perbuatan nepotisme. Dengan demikian, apa yang terjadi di hadapan kita sebetulnya adalah pelanggaran undang-undang dan di dalamnya terlibat presiden.